kajian Islam ilmiah, semoga dapat bermanfaat mengudara dari jalan hasanah kita dan juga dapat menambah iman serta takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian mendengarkan bersama kajian Islam ilmiah. Setiap nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke kaumnya, maka mereka semuanya mengajak kepada tauhid, dan tauhid yang dimaksudkan adalah tauhid. Siapa yang memalingkan ibadah kepada selain Allah, maka hakikatnya dia telah berbuat kesyirikan. Berfirman Rabbmu, ud'uni astajib lak. Berdoalah kepadaku, pasti akan aku ijabahkan. Sesungguhnya yang paling wajib atas seorang hamba mempelajari tentang akidah. Pegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling berkesinambungan meskipun sedikit. Bahwasanya orang yang berzikir dan tidak berzikir itu seperti orang yang hidup dan mati. Kita diberikan hidayah oleh Allah untuk menuntut ilmu. 101,8 FM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, para pendengar Radio Roja Palu 101.8 Be The Best Muslim. Mengudara dari Jalan Kamboja, Manti, Kulore, Kota Palu. Jumpa kembali kita di kesempatan pagi yang berbahagia ini, tentunya dalam rangka menyajikan program kajian Islam. Kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah, kita telah kedatangan guru kita, Ustaz Dr. Musyafat Darini, MA Hafizahullah Ta'ala, dalam program Safari Dakwah beliau di Kota Palu yang kita cintai. Dan dari pertemuan di awal kali ini, kita akan membahas satu tema dari kajian tematik di studio kita, yaitu terkait dengan keutamaan mengikuti sunnah. Dan alhamdulillah ikhwatal Islam, beliau telah hadir di tengah-tengah kita untuk memberikan materinya. Namun terlebih dahulu kita sapa beliau di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Ustaz. Ahlan bikum. Sehat, Ustaz? Alhamdulillah khair. Barakallahu fiik. Dan buat para pendengar dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai kajian kita di kesempatan pagi hari ini, kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita diberikan kemudahan dalam mengamalkan ilmu yang akan kita dengarkan bersama di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk mengefisiensikan waktu pada pagi hari ini, langsung saja kita simak materi kajian kita. Semoga bermanfaat, dan kepada Al-Ustaz, falyatafaddal masykurah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal ula an tu'allimana ma yanfa'una wa an tanfa'ana bima 'allamtana wa an tazidana 'ilman wa 'amala wa anta ja'ala hadzal 'amal khalisan liwajhikal karim wa an tusahhila lana umurana wa talabana fil ilmi wa an tusliha lana qulubana wa syu'unana kullaha wa alla takilana ila anfusina tarfata 'ain. Amin amin ya rabbal alamin, innaka waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Kaum muslimin dan kaum muslimat, khususnya para pendengar Radio Roja Palu yang semoga dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita terus panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena nikmat-nikmat yang terus Allah berikan kepada kita semuanya. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, nikmat mudah melakukan kebaikan, nikmat teman-teman yang baik, teman-teman yang mulia, teman-teman yang saleh, nikmat kesehatan, dan juga nikmat-nikmat yang lainnya yang tidak mungkin bisa kita sebutkan semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya, sehingga nikmat-nikmat tersebut terus Allah jaga untuk kita,
dan Allah berikan kepada kita tambahan nikmat-nikmat yang lainnya. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam, keberkahan dan kenikmatan semoga selalu terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada seluruh keluarga beliau, seluruh sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin yang mengikuti beliau dan para sahabatnya dengan baik hingga hari akhir nanti. Ikhwati wa akhwati fillah, rahimana wa rahimakumullah. Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tema yang sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim yang mengaku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengakui bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Tema yang akan kita bahas ini sangat erat kaitannya dengan persaksian kita bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan mengikuti sunnah Nabi. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kewajiban bagi seorang muslim. Karena tidak mungkin seorang muslim bisa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apabila dia mengikuti sunnah nabinya. Bahkan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali untuk memberikan penjelasan kepada umatnya bagaimana mereka taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam punya banyak sekali keutamaan. Di antaranya yang pertama, mengikuti sunnah Nabi merupakan bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang paling kelihatan adalah mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Imran ayat 31 berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Katakanlah wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu, apabila kalian itu benar-benar mencintai Allah. Garis bawahi di situ Allah Subhanahu wa taala. Apabila kalian benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikuti aku. Ikuti siapa? Ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan ya bahwa termasuk di antara tanda yang paling kelihatan pada seorang mukmin dari cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ketika dia benar-benar mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, akhirnya kita akan mendapatkan kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mendapatkan maghfirah atau ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan yang lain. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang sama mengatakan, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Apabila kalian mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada kalian. Ayat ini satu ayat memberikan kepada kita penjelasan 3 keutamaan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, bahwa itu adalah bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kita. Dan yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan kepada kita. Para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, termasuk di antara keutamaan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa amalan mengikuti sunnah Nabi adalah bukti cinta kita
kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bukti cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali ulama yang menjelaskan masalah ini. Di antaranya ulama besar yang bernama Al-Qadhi Iyad rahimahullah. Beliau mengatakan, "I'lam anna man ahabba syai'an atharah." Ketahuilah bahwa orang yang mencintai sesuatu, maka dia akan mendahulukan sesuatu itu. Orang yang mencintai sesuatu, dia akan mendahulukan sesuatu tersebut. Wa athara muwafaqatah, dan dia akan memilih untuk mengikuti, untuk sesuai dengan apa yang dia senangi, atau mengikuti seorang yang dia senangi. Wa illa lam yakun sadiqan fi hubbihi. Kata Al-Qadhi Iyad, kalau tidak demikian, kalau dia tidak berusaha untuk sesuai dengan orang yang dia senangi, maka berarti dia belum jujur dalam kecintaannya. Wa kana mudda'iyan, dia berarti hanya ngaku-ngaku saja, ngaku mencintai padahal sebenarnya tidak demikian. Karena kalau dia benar-benar mencintai orang tersebut, harusnya dia selalu ingin sesuai dengan orang yang dia cintai. Kemudian Al-Qadhi Iyad mengatakan, "Fas-sadiqu fi hubbin Nabi sallallahu alaihi wasallam man tadhharu alamatu dzalika alaih." Maka orang yang benar-benar jujur dalam mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang tanda cinta tersebut benar-benar tampak padanya. Apa tanda cinta itu? Kata Al-Qadhi Iyad, wa awwaluha al-iqtida'u bi. Tanda pertama bahwa seseorang itu cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengikutinya, mengikuti sunnah-sunnahnya, wasti'malu sunnatihi, dan mempraktekkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wattiba'u aqwalihi wa af'alihi, dan mengikuti perkataan-perkataannya, mengikuti perbuatan-perbuatannya, wamtithalu awamirihi wajtinabu nawahih, dia mengikuti perintah-perintahnya, mentaati perintah-perintahnya, dan menjauhi larangan-larangannya, watta'addubu biadabihi fi usrihi wa yusrihi wa mansyatihi wa makrahih, dan juga dia berusaha menerapkan adabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam dirinya, baik keadaannya susah, keadaannya mudah, baik ketika dia semangat maupun ketika dia terpaksa, maupun ketika dia tidak ideal keadaannya. Iya, para jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, ini kata ulama besar Al-Qadhi Iyad yang menunjukkan bahwa mengatakan kepadanya dakwaan dia saja, itu hanya pengakuan dia saja yang tidak ada harganya. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih min walidih wa waladih wan nasi ajma'in." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak sempurna iman seseorang sampai aku lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Tidak sempurna iman seseorang sampai aku lebih dia cintai
daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Ini menunjukkan bahwa mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu diwajibkan, karena itu menjadi penyempurna iman seseorang. Dan ketika kita mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan mendapatkan kemuliaan yang sangat mulia, kemuliaan yang sangat tinggi, dibersamakan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di surga. Sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu pernah mengatakan, dahulu ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kapankah hari kiamat datang? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya kepada dia, apa yang engkau persiapkan untuk menghadapi hari kiamat itu? Maka orang tersebut mengatakan, la syai' illa anni uhibbullaha wa rasulah. Tidak ada persiapan yang besar untuk hari kiamat itu. Akan tetapi, sungguh aku benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya. Maksud dari perkataan sahabat ini adalah bahwa dia mempersiapkan hari kiamat itu dengan cintanya dia kepada Allah dan Rasulnya. Di dalam riwayat yang lain disebutkan, ma a'adadtu laha kabira salatin wala saumin illa anni uhibbullaha wa rasulah. Sahabat ini mengatakan, aku tidak mempersiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut dengan solat yang banyak, puasa yang banyak. Akan tetapi, yang aku persiapkan untuk menghadapi hari kiamat tersebut adalah kecintaanku kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada orang tersebut, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan dibersamakan dengan orang yang engkau cintai. Sahabat Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ketika mendengar jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, beliau mengatakan, fama farihna bi syai'in farhana bi qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam anta ma'a man ahbabta. Beliau mengatakan, kami tidak pernah bahagia seperti bahagianya kami ketika mendengar perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Kemudian sahabat Anas mengatakan lagi, fa ana uhibbun nabiyya Sallallahu Alaihi Wasallam wa Abu Bakrin wa Umar. Sungguh aku benar-benar mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku mencintai sahabat Abu Bakar. Aku mencintai sahabat Umar. Wa arju an akuna ma'ahum bihubbi iyahum. Dan aku berharap bisa bersama dengan mereka dengan kecintaanku kepada mereka. Wa illam a'mal bimithli a'malihim. Walaupun aku belum bisa melakukan amalan seperti amalannya mereka. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Inilah keutamaan orang yang mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kecintaan yang sebenarnya. Maka buktikan kecintaan kita kepada beliau dengan mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita benar-benar mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita akan dibersamakan dengan beliau dan para sahabat beliau yang mulia. Di antara keutamaan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bahwa amalan tersebut, yaitu mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, merupakan bukti iman kita kepada Allah dan hari akhir. Mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bukti iman kita kepada Allah, bukti iman kita kepada hari akhir.
Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ulil amri kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kemudian apabila kalian berselisih pada masalah apapun, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya maksudnya apa? Ikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikuti perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir. Ayat ini menunjukkan ya, kalau memang kita benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, maka buktikan dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau berselisih, kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, semangatlah dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu adalah bukti iman kita kepada Allah dan hari akhir sebagaimana disebutkan di dalam ayat ini. Di dalam ayat yang lain di surat Al-Ahzab ayat 21, Allah menjelaskan kepada kita bahwa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kebiasaan orang yang beriman kepada Allah, kepada hari akhir, dan orang yang punya kebiasaan berzikir kepada Allah dengan zikir yang banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik. Untuk siapa? Liman kana yarjullah. Bagi orang yang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan yang mulia. Wal yaumil akhir. Dan dia berharap di hari kiamat nanti mendapatkan kemuliaan. Wa dzakarallaha katsira. Dan untuk orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Ya, di ayat ini kita bisa memahami bahwa orang yang menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutannya, orang yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang mengharapkan pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan pertemuan yang membahagiakan. Dia berharap di hari kiamat nanti mendapatkan kemuliaan yang tinggi, dan dia adalah orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini kemuliaan bagi orang yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk di antara keutamaan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa dengan mengikutinya kita berarti mengikuti petunjuk yang lurus dan terbaik dari manusia yang terbaik. Dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita berarti mengikuti petunjuk yang lurus terbaik dari manusia yang terbaik juga. Hal ini bisa kita fahami dari firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 54, wa in tuti'uhu tahtadu. Apabila kalian mentaati
Nabi sallallahu alaihi wasallam, mentaati dia maksudnya mentaati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahtadu, maka kalian akan mendapatkan petunjuk. Di dalam ayat yang lain di surat Asy-Syura ayat 52, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh engkau wahai Muhammad benar-benar bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Berarti dengan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita mendapatkan kita mengikuti petunjuk yang lurus, dan itulah petunjuk yang terbaik, sebagaimana disabdakan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wa khairal huda huda Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik hidayah adalah petunjuk dan hidayahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ulama tidak ada yang berselisih bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang paling baik. Jadi kalau kita mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mengikuti manusia yang paling baik di muka bumi ini, dan kita mengikuti petunjuk yang paling baik di muka bumi ini. Maka sungguh beruntung orang yang menentukan pilihan hidupnya untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk di antara keutamaan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kita bisa selamat dari ancaman musibah, ancaman siksa, kebinasaan, penyimpangan, ditolak dari telaga beliau, dan ancaman-ancaman yang lainnya. Ya, ada banyak ancaman bagi orang yang tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada ancaman musibah, ada ancaman siksa, ada ancaman kebinasaan, ada ancaman penyimpangan, ada ancaman ditolak dari telaga beliau, dan juga ancaman-ancaman yang lainnya. Lihatlah firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 62. "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Hendaklah atau harusnya orang-orang yang menyelisihi perintahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu takut. Takut kepada apa? Takut apabila mereka tertimpa fitnah. Apabila mereka tertimpa fitnah. Tertimpa fitnah itu disebutkan oleh para ulama tafsir dengan tafsiran-tafsiran yang berbeda ya. Ada yang tafsirannya adalah bala. Bala itu musibah. Ada yang tafsirannya adalah kesyirikan. Ada yang tafsirannya adalah semua keburukan. Intinya itu adalah sesuatu yang buruk, ya. Kemudian au yusibahum adzabun alim. Harusnya mereka juga takut apabila mereka menyelisihi perintah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Takut apa? Takut terhadap azab yang pedih. Di dalam sebuah tafsir disebutkan azab yang pedih di sini adalah azab dunia. Di tafsiran yang lain disebutkan azab yang pedih di sini adalah azab akhirat. Dan ayatnya umum. Bisa dibawa ke azab dunia, bisa juga dibawa ke azab akhirat. Dan tentunya ini harusnya menjadikan kita takut untuk menyelisihi sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan, taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku telah tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang. Lailuha kanahariha, saking terangnya jalan tersebut sampai malamnya itu seperti siangnya. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari jalan tersebut kecuali dia akan binasa. Ini ancaman kebinasaan.
bagi orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum ayyuhan nas ma in i'tasamtum bih falan tadillu abada." Wahai sekalian manusia, aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian sesuatu yang apabila kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan menyimpang selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnata nabiyyi, yaitu kitabullah dan sunnahnya nabinya sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, hadis yang terakhir menjelaskan kepada kita ancaman bagi mereka yang menyelisih kitabullah dan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ancamannya apa? Kebinasaan. Ancamannya penyimpangan, ya, karena beliau mengatakan falan tadillu abada. Mereka tidak akan menyimpang kalau mereka berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mafhum mukhalafahnya atau logika terbaliknya, kalau mereka tidak berpegang teguh dengan kitabullah, dengan sunnah nabinya, mereka akan menyimpang, dan orang yang menyimpang pasti binasa. Di antara keutamaan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah menyatukan manusia, menjauhkan kaum muslimin dari perselisihan. Kalau kaum muslimin ingin bersatu, maka harusnya mereka kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah dan pahami dengan benar, renungi dengan baik sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sungguh orang yang hidup dari kalian setelahku, dia akan melihat perselisihan yang banyak. Apa solusinya? Solusinya disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelahnya. Fa'alaikum bisunnati. Maka ambillah sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, dan ambil juga sunnahnya para khulafa'ur rasyid. Gigitlah sunnah-sunnah tersebut dengan gigi-gigi geraham kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menyebutkan adanya masalah besar, yaitu masalah perselisihan. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam akan banyak perselisihan. Kemudian beliau menyebutkan solusinya. Solusinya adalah berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berpegang teguh dengan sunnahnya para khulafa'ur rasyidin. Para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di antara keutamaan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain adalah bahwa dengan mengikutinya kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kesyirikan. Dan kesyirikan merupakan musibah yang paling besar bagi manusia. Dengan kesyirikan akhirnya manusia tidak pantas dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Pantasnya dia disiksa di neraka selama-lamanya, na'udzubillahi min dzalik. Kenapa dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam kita akan dijauhkan dari kesyirikan? Karena kesyirikan itulah yang paling diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kesyirikan itu. Makanya sunnah-sunnah beliau mengantarkan kita kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan kita dari menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Termasuk di antara keutamaan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dijauhkan dari kebid'ahan. Kita akan dijauhkan dari hal
yang menjadikan amalan kita tertolak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan tapi tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalan tersebut ditolak. Sehingga dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalan-amalan yang sia-sia. Amalan-amalan yang tidak mendatangkan pahala. Kita sudah capek mengeluarkan tenaga, kita sudah capek mengeluangkan waktu, mungkin ada harta kita yang kita keluarkan, tapi ternyata amalan tersebut tidak mendatangkan pahala. Maka kita akan merugi dengan serugi-ruginya. Kita nanti di akhirat merasa sudah mengisi kehidupan kita dengan amal-amal ibadah, tapi karena tidak sesuai dengan tuntunan, tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata amalan-amalan tersebut tidak mendatangkan pahala. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ketika kita diingatkan oleh teman kita, oleh saudara kita, oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, bahwa amalan tertentu itu amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka bersyukurlah, berterima kasihlah kepada orang tersebut. Coba tanyakan, kenapa amalan ini dikatakan tidak sesuai dengan tuntunan? Kan si fulan mengajarkannya demikian, kan si Alan juga menyebutkan ini. Sehingga pengetahuan kita tentang agama ini semakin kuat, sehingga kita benar-benar bisa selektif dengan amalan-amalan yang kita lakukan. Yang berikutnya, keutamaan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan amalan kita lebih besar pahalanya. Ya, menjadikan amalan kita lebih besar pahalanya. Semakin amalan kita itu dekat dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin besar pahala yang kita dapatkan. Kemudian yang terakhir, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, dengan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan menjadi ahli syurga. Bahkan akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mulia. Dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ma yanbaghi lana an nufariqaka fid dunya fa innaka law mitta rufi'ta fawqana falam narak. Sungguh sangat berat rasanya kami berpisah denganmu, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dunia ini. Karena jika engkau wafat, engkau akan ditempatkan di atas kami dan kami tidak akan melihat engkau lagi. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, wa may yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itulah orang-orang yang akan bersama dengan orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala dari para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang saleh. Dan mereka adalah teman yang paling baik. Ya, ayat ini jelas menunjukkan ya bahwa orang-orang yang mengikuti Allah dan Rasulnya, maka mereka akan bersama dengan orang-orang yang sangat mulia di surga Allah Subhanahu wa taala, bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para salihin. Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan tentang ayat ini, atau yang berkaitan dengan ayat ini, atau yang senada dengan ayat ini, man lazima sunnah wa salima minhu
ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma mat. Barang siapa yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam selamat darinya, maksudnya dia tidak mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma mat, kemudian orang ini meninggal, kana ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin, maka orang tersebut akan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para salihin. Wa in qassara fil amal, walaupun amalannya kurang. Ya, inilah keutamaan-keutamaan mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling luar biasa adalah orang tersebut akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang paling mulia, para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh yang lainnya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan yang kita bahas bersama bermanfaat untuk kita semuanya, dan mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, syukran jazakallahu khairan, barakallahu fikum atas materi yang penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini, dan sekaligus menutup jumpa kita di sesi awal kajian di studio Radio Roja Palu. Barakallahu fikum. Dan untuk kami informasikan buat para pendengar dimanapun Anda berada, insyaallah nanti di pukul 9.30 kita akan mengikuti bersama daurah kitab dari fikih puasa Ramadan yang akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Musyafat Darini MA Hafizahullah Ta'ala, dan kami harapkan buat para pendengar untuk bisa mendatangi majelis ilmu tersebut di Jalan Vatugusu, tepatnya di Markas Tahfidz Imam Asy-Syatibi Palu. Dan di penghujung kajian kita pada kesempatan pagi hari ini, sebagai ikhtitam Ustaz, kami minta untuk sebuah kesimpulan dari materi kajian tadi. Barakallahu fikum. Tafadhal Ustaz. Ya, para jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Dari pembahasan yang kita angkat tadi, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sesuatu yang sangat banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Dan keutamaan-keutamaan tersebut adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan, apalagi di kehidupan kekal di akhirat nanti. Oleh karenanya bersemangatlah dalam mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan jangan sampai kita kendor ketika ada ujian-ujian, ketika ada hambatan-hambatan yang menghalangi kita untuk mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah selalu bahwa semakin berat kita menjalankan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka pahala yang kita dapatkan juga semakin besar. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, dan Allah Subhanahu wa taala melihat sisi ini. Dan ingat terus ya bahwa amalan kebaikan apapun yang kita lakukan, maka sebenarnya yang pertama kali mendapatkan manfaatnya adalah diri kita sendiri. Sebaliknya juga demikian. Amalan keburukan apapun yang kita lakukan, maka sebenarnya yang pertama kali mendapatkan efek buruknya adalah diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran mengatakan, man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang melakukan amal saleh, maka manfaatnya adalah untuk dirinya sendiri. Begitu pula sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan, maka efek buruknya, efek sampingnya, mudaratnya itu juga kepada dirinya sendiri. Demikian ringkasan dari kajian ini. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum, syukran jazakumullah khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas materi yang penuh manfaat di kesempatan pagi hari ini. Semoga kajian kita dapat memberikan faedah ya, dan juga memberikan
catatan ilmiah yang bermanfaat untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah nanti kita akan berjumpa di pukul 9.30 dan kami tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.